Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Makfirah Khairunisa. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di sini terdapat 3 periode, yaitu periode pengusulan Pancasila, periode perumusan Pancasila, dan periode pengesahan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat ketiga periode tersebut. Periode pengusulan Pancasila hingga pengesahannya adalah sebuah proses penting dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1949. Berikut rangkaian peristiwa secara singkat. Yang pertama, pengusulan pertama Pancasila pertama kali diusulkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dilanjutkan dengan sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada bulan Agustus 1945. Di sini, Pancasila dibahas lebih lanjut dan diterima sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila itu menjadi dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga secara resmi diakui dan dijadikan sebagai ideologi negara melalui pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian diamandemen pada 18 Agustus 1945 dan 19 Agustus 1945 untuk menggambarkan sila-sila Pancasila secara rinci. Periode ini mencerminkan perjuangan dan proses panjang dalam menetapkan dasar negara Indonesia yang merupakan hasil diskusi, debat, dan kesepakatan di antara para pemimpin dan tokoh-tokoh nasional pada masa tersebut. Berikut alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang berikutnya, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari historis, misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua, sosiologis, salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Dan yang terakhir, politis, nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, dinamika Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataan P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Yang berikut tantangan terhadap Pancasila. Salah satu tantangan terhadap Pancasila adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grundslag dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara menurut filosofis Grundslag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menurut Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu agama, budaya, dan adat istiadat. Berikut urgensi Pancasila. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu tadi penjelasan singkat saya mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Saya harap materi ini dapat diterima oleh teman-teman semua. Terima kasih.